kotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Siti Solihah, kemudian Ukhti Lutfiah dan Wafa Fauziah. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat tambahan dari dosen pengampu, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, acara yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Wafa Fauziah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah dan latar belakang munculnya mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'iyah adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Partai Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramut, dan Bahrain. Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran ahlul hadis yang mana cenderung berpegang pada teks hadis dan aliran ahlul ra'yi yang mana cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i awalnya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahlul hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh ahlul ra'yi, yang mana ia juga murid dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh fuqaha di sana. Sejak saat itu, beliau mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri yang dapat dikatakan berada di antara kedua mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, kemudian dari mazhab-mazhab tersebut berkembang ya, bukan cuma mazhab Syafi'i aja, tapi juga ada mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, dari mazhab-mazhab tersebut itu punya keistimewaan gitu. Adapun keistimewaannya dari mazhab-mazhab itu, yang pertama, pendapat-pendapat dari mereka itu dikumpulkan dan dibukukan. Kemudian yang kedua, ada banyak murid-murid yang menyebarluaskan pendapat mereka. Terus yang ketiga, adanya kecenderungan jumhur ulama yang menyarankan agar keputusan yang diputuskan oleh hakim itu harus berasal dari suatu mazhab, sehingga dalam berpendapat itu tidak ada dugaan yang negatif karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili. Selanjutnya, pembahasan yang B. Latar belakang dikategorikan sebagai tafsir corak mazhab Syafi'i. Terdapat banyak mazhab tafsir Al-Quran yang pernah eksis dalam sejarah. Kitab tafsir yang ada hingga saat ini itu cukup banyak jumlahnya. Sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai pada masa tabi'in, itu tidak ada kitab tafsir yang ditampilkan kecuali Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas, yaitu yang berisi kumpulan tafsir Ibnu Abbas yang dihimpun oleh Abi Thahir Muhammad bin Ya'qub Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Penulisan kitab tafsir sendiri mencapai puncaknya itu pada abad ke-7 sampai abad ke-9 Hijriah. Nah, pada masa ini itu masa yang disebut Asrut Tadwin, yaitu masa penulisan dan penyusunan kitab tafsir. Tapi tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para sahabat itu menyebabkan adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Quran. Ditambah lagi dengan adanya pertentangan teologis yang terjadi di kalangan para sahabat dan tabi'in. Nah, maka dari itu pada akhirnya itulah yang mendorong terbentuknya mazhab-mazhab penafsiran Al-Quran dalam perkembangan berbagai literatur tafsir. Nah, berdasarkan aliran dan corak penafsiran yang digunakan mufasir, kitab tafsir itu dapat dikelompokkan dalam 4 jenis.
Yang pertama kitab tafsir riwayah, terus ada kitab tafsir diroyah, kemudian yang ketiga kitab tafsir diroyah, kemudian yang ketiga ada kitab tafsir ayat ahkam, dan yang keempat kitab tafsir isyari atau lebih dikenal dengan tafsir sufi. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh baik, saya akan melanjutkan satu lagi, yaitu contoh kitab Imam Syafi'i dan alasan dikategorikan kitab tersebut masuk dalam mazhab Syafi'i. Next. Di sini ada beberapa kitab, yaitu yang pertama ada kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini dikategorikan kitab tersebut yaitu bercorak fikih karena sistematika pembahasannya itu didasarkan pada tema fikih. Terus disusun berdasarkan kerangka pikir ahli fikih dan sistem penulisan kitab fikih. Kitab ini dinamai dengan Al-Um karena kitab tersebut mengumpulkan seluruh pandangan akhir Asy-Syafi'i. Sehingga kitab Al-Um ini dapat membantu dalam memahami masalah agama, akidah, ibadah, muamalah, dan hudud, serta menunjukkan jalan kepada kebaikan dan kebenaran. Yang kedua di sini ada kitab Al-Imla dan kitab Al-Hujjah. Kitab ini berisi qaul qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i sewaktu beliau berada di Baghdad. Kemudian yang ketiga ini ada kitab Al-Mahalli, yaitu karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan masih banyak sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ukhti Lutfiah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yakni contoh ayat dan isi tafsiran Imam Syafi'i. Tafsiran kitab Al-Um karangan Al-Buwaiti. Jadi dalam mengemukakan pendapatnya, Imam Syafi'i menguraikan berlandaskan dari dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dalam pandangannya. Kemudian beliau menggunakan pemikirannya dalam beristinbat mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas dan qiyas. Contohnya ketika Imam Syafi'i itu membahas mengenai tidak ada kewajiban sholat bagi wanita yang haid sehingga suci. Nah, dalam hal ini beliau mengutip pada surah Al-Baqarah ayat 222. Sebentar. Jadi pada beliau dalam hal ini beliau mengutip pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adzan fa'tazirun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pada kata hatta yathurn ini, bahwa orang yang haid itu tidak dalam keadaan suci. Allah menetapkan bagi mereka yang junub itu untuk tidak melakukan sholat hingga mandi. Dengan demikian, jelas bahwa sucinya orang yang junub adalah mandi
Demikian pula masa sucinya orang yang haid adalah habisnya masa haid itu sendiri, kemudian mandi. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i itu mengatakan seperti ini, telah jelas dalam firman Allah kata hatta yathurn, sampai para istri itu suci, itu menunjukkan bahwa haid itu berarti berada dalam keadaan tidak suci. Nah, Allah menetapkan atas orang yang junub itu agar tidak melakukan sholat hingga ia mandi. Padahal telah jelas bahwa batas sucinya orang junub itu adalah mandi, dan masa sucinya orang haid adalah berlalunya haid itu sendiri, kemudian mandi. Nah, hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala hingga mereka suci, yakni dengan berlalunya masa haid dan mereka bersuci yakni dengan mandi. Nah, sesungguhnya sunnah menunjukkan bahwa sucinya perempuan yang haid adalah dengan mandi. Sunnah menjelaskan bahwa apa yang telah ditunjukkan Al-Quran bahwa orang yang haid itu dilarang untuk sholat. Kemudian mengabarkan kepada kami, kata Imam Syafi'i, Ar-Rabi, ia berkata, mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i, ia berkata, mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas, hingga seterusnya, ia berkata, saya datang ke Mekah dalam keadaan haid, dan saya tidak melakukan tawaf di Ka'bah, tidak juga berada di antara Safa dan Marwah. Saya lantas mengadu kepada Nabi perihal ini. Beliau bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji selain bertawaf di Ka'bah hingga kamu suci. Kemudian Asy-Syafi'i berkata, Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk tidak tawaf di Ka'bah hingga dia suci. Ini menunjukkan bahwa wanita haid itu tidak boleh sholat karena ia tidak dalam keadaan suci selama haid itu berlangsung. Nah, kemudian dengan menjelaskan mengenai tidak wajibnya sholat bagi wanita haid ini, Imam Syafi'i menggabungkan antara Al-Quran dan hadis. Ayat tadi itu menyatakan bahwa wanita yang haid adalah tidak suci. Sedang sucinya orang yang haid adalah ketika habisnya masa suci itu sendiri. Kemudian diikuti dengan mandi. Nah, mengenai tidak wajibnya sholat bagi mereka yang tidak suci, Imam Syafi'i ini menganalogikannya dengan orang yang junub. Ia tidak boleh melakukan sholat hingga suci, yakni mandi junub. Nah, begitu juga wanita yang haid dalam keadaan tidak suci, sehingga ia habis masa haidnya, sehingga dia mandi. Dengan demikian, maka Imam Syafi'i ini menggunakan hadis Nabi untuk menjelaskan hukum yang terdapat pada ayat tadi, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, dan mengkiaskan hukumnya. Selanjutnya, tafsir kitab Jalaluddin karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Penafsirannya tentang Toharoh pada Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam. Yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenangan darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Nah, adapun keistimewaan dari tafsir Jalaluddin ini adalah menjelaskan makna-makna dari setiap ayat Al-Quran yang bersandar hanya kepada riwayat yang kuat, memberikan catatan tentang kedudukan kalimat yang dibutuhkan, memberikan penjelasan tentang perbedaan qiraat di tempat-tempat yang terdapat perbedaan berdasarkan qiraat yang terkenal, dan terakhir itu menghindarkan dari bertele-tele.
dalam menjelaskan, sehingga dalam uraian yang ada itu benar-benar ungkapan yang dipilih secara cermat dan tepat. Dari hadis tadi itu tentang toharo pada Quran surah Al-Anfal ayat 11 itu jalan lain menerangkan bahwasanya ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentram untuk menentramkan hatimu dari rasa takut yang menimpa dirimu dari Allah yang Maha Tinggi, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Nah, dari hadas dan jinabah itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, godaan setan dari dirimu yang mengatakan bahwasanya jika kamu berada dalam jalan kebenaran, niscaya kamu tidak akan kehausan lagi berdasarkan berhadas sedang kaum musyrikin berada dekat air, dan untuk menguatkan mengokoh hatimu dalam keyakinan dan kesabaran, dan memperteguh dengannya telapak kakimu agar telapak kakimu berdiri tegar di padang pasir. Nah, dalam pendapat ini dijelaskan bahwa diturunkannya karunia Allah yang diberikan kepada pejuang-pejuang mukmin saat mereka mendapatkan ketenangan jiwa berupa rasa kantuk yang menyebab mereka dapat beristirahat dengan baik. Nah, dan diturunkan hujan sehingga mereka dapat bersuci dan mandi. Baik, yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i lebih banyak menafsirkan ayat-ayat hukum dibanding ayat-ayat lainnya. Hal ini karena beliau yang terkenal sebagai ahli fikih dalam dunia Islam. Salah satu karya beliau yaitu Al-Um. Di sana banyak sekali dijumpai penafsiran-penafsiran beliau tentang ayat-ayat yang mengandung unsur-unsur hukum syariat Islam. Contoh penafsiran Asy-Syafi'i pada kitab Al-Um karangan Buwaiti yang kemudian diolah dan ditulis kembali oleh Arabi bin Sulaiman Al-Muradi mengemukakan pendapatnya Imam Syafi'i menguraikannya berlandaskan dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dalam pandangannya. Kemudian beliau menggunakan pemikirannya dalam beristimbat mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Bukan hanya itu, Imam Syafi'i juga menggunakan garis besar kaidah-kaidah fikih, lalu memetakan cabang-cabang masalah dan merincinya secara ilmiah. Contohnya ketika Imam Syafi'i membahas mengenai tidak ada kewajiban sholat bagi wanita yang haid sehingga suci. Baik, cukup sekian dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dibuka termin pertama untuk 3 penanya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Oke, ada yang mau tanya? Gak ada. Bentar. Coba pakai contohnya kitab Al-Um ya. Punya PDF kitabnya nggak? Pemakalah. Nggak punya, Bu. Hah? Nggak punya. Punya PDF kitab Al-Umnya nggak? Nggak punya, Ibu. Hah? Ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Pertanyaan saya, kenapa contoh kitab tafsirnya pakai itu? Al-Um, kitab Al-Um. Hah? Pemakalah kenapa ngambil apa namanya? Contoh kitab tafsirnya kitab Al-Um. Bisa jawab nggak? Mungkin karena kitab yang paling terkenalnya beliau kitab Al-Um. Gimana, kenapa? Hanya karena itu kitab paling terkenal gitu.
Hmm. Makalah coba saya mau tanya dulu. Tadi itu selain karena dia kalau ngomong terkenal ya paling terkenal ya nggak bisa juga. Masalahnya yang apa ya, sumber mengatakan bahwa itu adalah kitab tafsir itu apa dirimu, kenapa sampai ngambilnya kitab Al-Um? Saya itu sambil cari download kitabnya sana. Hmm. Karena gini, kalau kitab Al-Um itu, kalau setahu saya, beliau
kitab itu kategorinya kitab fikih gitu loh, bukan kitab tafsir. Nah, judulnya kitab fikih gitu kan. Di mana itu nanti memuat qaulul jadidiyah yang tidak semuanya dalam kitab itu adalah tetap akan membahas ayat Al-Quran ada ketika memang bersumber pada ayat Al-Quran. Tetapi nanti ketika ada beberapa kasus yang tidak ada dalam Al-Quran, sehingga dia menggunakannya hadis. Jadi yang dibahas itu adalah fokusnya adalah bukan menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tafsir ahkam, tetapi sedang membahas hukum fikih gitu loh. Sedang membahas fikih. Nah, nanti dalil-dalilnya itu tergantung akan menggunakan dalil apa gitu loh. Jadi kalau contohnya pakai kitab Al-Um tuh saya masih belum bisa mengatakan itu sebagai contoh kitab tafsir ya. Kitab tafsir yang bercorak apa fikih fikih Syafi'i belum. Kalau contohnya kitab Al-Um ya. Karena saya sampai sekarang ini masih ini mau lagi download kitab Al-Umnya kok susah banget ya. Oke, coba kita sambil nunggu mendownload, kita coba lihat ya. Hmm. Nah, ini aja dah. Susah.
Kemarin saya nggak masuk tuh Al-Maliki ya, tafsir mazhab Maliki ya. Oke. Sama hari ini yang mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Kita masuk ke mazhab Maliki dulu ya. Kemarin ada kali bahas ya tentang sejarahnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Abu Abdullah Malik bin Anas Asy-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Amr bin Haris. Ya, beliau dikenal dengan sebutan Imam Malik. Seorang mufaqih ya seperti biasa harus menguasai Al-Quran, tafsir, kemudian fikih, hadis dan semua keilmuan tentang keislaman. Ya. Dan kebetulan juga Imam Malik itu sudah keturunannya dari para perawi hadis. Sehingga Imam Malik memang sudah terbiasa mendapatkan hadis-hadis dari para saudara-saudaranya dan paman-pamannya. Langsung masuk pada metode mazhab Maliki. Imam Malik dikenal sebagai ulama biroi. Nah, dia kuat dalam biroinya sama dengan seperti Imam Hanafi ya, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Quran ataupun hadis, namun apabila tidak terdapat hujahnya dalam Al-Quran, maka dia akan berijtihad menggunakan nadarnya. Masuk pada metode mazhab Malikiyah. Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaulus Sahabi, Amal Ahli Madinah, Masalihul Mursalah, dan Istishab, Syadzuz Dzara'i, dan Syar'u Man Qablana. Ya, nanti kita coba lihat kalau kita bandingkan dulu waktu yang mazhab Hanafi, ini ada hampir persamaan adalah di amal ahli Madinah, atau kalau di Imam Hanafi judulnya adalah istifat hukumnya namanya adalah uruf. Kalau di Imam Malik namanya amal ahli Madinah. Perbedaannya begini. Kalau al-uruf dipunyanya Imam Hanafi yaitu ngomongin tentang kebudayaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat atau kebiasaan tradisi-tradisi yang terjadi pada masyarakat. Jika hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka masih bisa digunakan sebagai hujjah. Ya, masih diperbolehkan untuk digunakan. Nah, begitu juga kalau di Imam Malik, dia menggunakannya adalah tradisinya Ahlul Madinah. Dijadikan sebagai hujahnya untuk mendapatkan istimbat hukum dengan syarat tradisi Ahlul Madinah di sini adalah tradisi Ahlul Madinah. Berarti tidak semuanya. Kalau al-uruf tadi yang punya Imam Hanafi itu punya semua masyarakat. Nah, kalau ini yang Imam Maliki pada tradisinya Ahlul Madinah saja. Itu pun juga pada tradisi-tradisi yang terjadi pada sahabat yang pada masa kurun ketiga, di mana turunnya syariat Islam di masa-masa dari pertama kali turunnya Islam, syariat Islam pada masa di kurun ketiga itu adalah masa-masa keemasannya para sahabat Maliki. Nah, disinilah yang akhirnya tradisi-tradisi yang terjadi di Ahlul Madinah ya, yang di masa keemasan para sahabat itu yang bisa dijadikan sebagai istinbat hukum, yang bisa dijadikan sebagai hujah ketika mau membuat sebuah hukum, sebuah perkara ya. Jadi sama-sama tentang tradisi, ya bedanya kalau yang punya Maliki itu khusus pada tradisinya Al-Madinah pada masa yang ditentukan. Tidak semuanya, tidak semua tradisi Al-Madinah. Nanti yang diletaknya hampir sama ya dengan punyanya Imam Hanafi. Kalau ngomongin tafsir mazhab Maliki, nah ini kan ngomong tafsirnya, berarti memang fokus pada kitab tafsirnya. Nah ya, ini contohnya misalnya tafsir Ahkamul Quran karyanya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Al-Mu'afiri Al-Andalusi yang dikenal dengan julukan Ibnu Al-Arabi ya. Kalau kitab tafsirnya Ibnu Al-Arabi ini fokus pada kitab tafsir bermazhab Maliki ya, judulnya adalah Ahkamul Quran. Nah, karena yang namanya Ibnu Al-Arabi itu ada dua.
Kalau Ibnu Al-Arabi berarti kitab fikih, coraknya fikih. Kalau Ibnu Arabi coraknya adalah ada falsafi, akidah falsafi, ya. Kalau Ibnu Al-Arabi ini contohnya yang bermadhab Maliki. Oke, saya carikan contohnya dulu ya. Ini contoh kitabnya. Nah, nanti kita akan bandingkan tadi dengan contoh yang dikasih oleh pemakalah untuk kitab Al-Um. Itu berbeda. Kalau ini, nah ini kan sudah jelas ahkamul Quran. Memang fokusnya pada ayat-ayat Al-Quran saja. Sehingga yang akan dibahas pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat yang fokus pada ayat ahkam. Nah, gitu. Sehingga judulnya nanti jelas, oh ini kitab tafsir Al-Quran yang fokus coraknya pada corak tentang fikih, ya. Nah, ini gaya-gayanya sebenarnya. Nah, contohnya di sini disebutkan surah Al-Fatihahnya dulu, disebutkan juga ininya Pak, ayat-ayatnya, ya kan. Nah, langsung fokus. Ini ditulisnya secara tertib mushafi. Nah, ketika bahasnya tentang ayat, ya, nanti disebutkan masalahnya apa aja. Yang berkenaan ayat tersebut yang digali hukum fikihnya apa nih yang berkenaan dengan ayat tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini contoh juga surat Al-Baqarah. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dia langsung sebutkan ayat-ayat yang di situ ada tentang perdebatan fikihnya apa aja. Nah, gitu kan berarti diambil-ambil satu-satu ayatnya. Jadi ini jelas ya. Nah, ini kalau ini jelas kitab tafsirnya, ya kan fokus pada ayat-ayatnya kemudian digali hukum fikihnya secara mazhab Maliki, ya. Nah, nanti kita sekarang fokus ke mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Su'aib Al-Ubaid. Beliau lahir di Gaza, di Palestina, ya, pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya pada tahun 200 Hijriah. Semasa hidupnya ya Pak, sangat banyak karena beliau itu terkenal sangat cerdasnya. Ditambah selain cerdas itu dia perpadukan antara nalar dan juga rohaniahnya atau dunia sufinya. Jadi perpaduan antara nalar dan ruhnya itu dalam menggali hukum. Nah, itu tidak didominasi dengan akalnya saja, tapi juga dibalanskan dengan bagaimana ketika pendekatan dia secara rohaniahnya. Nah, ini ya. Sehingga akan kelihatan coraknya antara rasionalis dan tradisional. Nah, ini salah satu ciri khas dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda, yaitu mazhab Syafi'i. Yang pertama ada qaulul qadim dan juga ada qaulul jadid, ya. Nah, tadi sudah kalian bahas. Sekarang metode mazhab Syafi'i yaitu ada qaulul qadim yang akan dimuat dalam kitab Ar-Risalah. Nah, kalau qaulul jadid ada dalam kitab Al-Um. Ini kalau ngomongin tentang fikihnya dulu ya. Nah, ini kalau fikihnya. Metode yang digunakan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i ya. Metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, Jema' dan Qiyas. Nah, kalau tadi Imam Malik tadi banyak ya. Di situ ada qaulus sahabah, ada syadz dzara'i, kemudian ada syar'u man qablana, kemudian ada tentang tradisi orang-orang di Madinah, ya. Nah, kalau Imam Syafi'i tadi cuma 4 saja. Nah, kitab tafsirnya, nah ini paling enak nih kalau supaya kita tahu bahwa yang digali itu tentang ayatnya, fokus pada ayatnya, tetapi nanti ngomongin tentang coraknya, ya, coraknya adalah, contohnya adalah dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i, tafsir Imam Asy-Syafi'i, judulnya adalah tafsir Imam Syafi'i, karyanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang ditahqiq oleh Mustafa Al-Farron. Nah, bukan kitab Al-Um, karena kalau kitab Al-Um itulah kitab fikih, ya. Memang fokusnya pada permasalahan fikih yang nanti diambil istidlalnya yaitu dari beberapa ayat. Kalau nggak ayat berarti hadis. Sehingga malah justru sebagian ulama berpendapat
kitab Al-Um ini fokusnya lebih didominasi karena didominasi dengan hadis, maka sebagian ulama mengatakan ini kitab hadis gitu loh. Kitab hadis yang fokus pada ayat-ayat fikih. Kalau gitu tadi ngomongin kitab Al-Um ya, walaupun di dalamnya tetap nanti menggunakan istilahnya adalah ada beberapa menggunakan istilahnya itu ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kalau ini contohnya misalnya kitab tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i memang fokusnya pada ayat-ayat fikih. Nah, atau nih bisa didapatkan dari apa kitab tafsirnya Ahkamul Quran karyanya Al-Qiyah Al-Harosi. Karena Al-Qiyah Al-Harosi adalah penganutnya mazhab Syafi'i. Dan kitab tafsir yang dia karang memang fokus pada ayat-ayat ahkam dan juga di dalamnya memuat tentang mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, ini ya contohnya. Jadi kalau tadi menggunakan kitab Al-Um itu sebetulnya kitab Al-Um itu lebih fokus pada kitab fikih. Kalau saya ngomongnya kitab fikih ya, karena memang itu membahas tentang kitab fikih. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan itu kitab hadis. Hadis-hadis yang berbuat tentang hukum-hukum fikih yang memang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menggali hukum-hukum fikih. Contohnya lagi harus sebentar. Saya lihatkan contohnya dari kitab Al-Qiyah Al-Harosi. Ya, ini kitabnya Al-Qiyah Al-Harosi, Ahkamul Quran. Ya, Ahkamul Quran karyanya Imamuddin bin Muhammad At-Tabari Al-Ma'ruf bil Qiyah Al-Harosi. Ya, sama-sama At-Tabarinya tapi dia adalah Al-Qiyah Al-Harosi yang fokus pada tentang apa namanya? Yang fokus pada ayat-ayat fikih kaulnya mazhabnya Imam Syafi'i. Ini masih muqaddimah ya. Nah, di sini langsung masuk pada surat Al-Baqarah. Nah, ya. Nah, ketika ngomong surat Al-Baqarah yang menurut Imam Al-Qiyah Al-Harosi, ya di surat Al-Baqarah yang memuat tentang hukum fikih langsung pada yukhadi'unallaha walladzina amanu. Dia mau menerangkan tentang orang-orang yang melakukan pembohongan. Nah, ya gitu ya, yang melakukan kebohongan kepada Allah atau kasarnya seperti orang yang berkhianat dan orang-orang yang nah di sini Al-Qiyah Al-Harosi nah, ketika mau menjelaskan hukum-hukum fikihnya nah, dia langsung fokus pada surat Al-Baqarah. Nah, tapi yang diambil hanya ayat-ayat yang berhukum dengan ayat ahkam saja. Ini contohnya. Ya, berarti tidak langsung berurutan semuanya. Ini punya Al-Qiyah Al-Harosi. Jadi sudah ini kelihatan ya fokusnya ketika dia fokus pada ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi dinyatakan sebagai tafsir ahkam, kitab tafsir ahkam. Nah, kan Ahkamul Quran berarti memang fokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an punya Al-Qiyah Al-Harosi. Coba kita lihat. Ini masih surat Baqarah. Nah, kalau ini tadi ngomong ini tentang nikah nih kayaknya. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Nah, ya, di sini kan kelihatan bagaimana dia menerangkan. Wa yujabu anhu bi anna qawlahu biyadihi uqdatun nikah yub'adu fihim al-wali. Nah, di sini tentang akad nikah itu harus apa? Nah, di mana harus adanya wali.
Di sini ya. Ini fokus pada benar-benar ayat yang diambil, yang mau ditafsirkan hanya ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat ahkam saja. Coba kita lihat yang punyanya Al-Farron. Kemarin saya punya kok. Mana ya? Kitab tafsir Imam Syafi'i. Nah ini. Kelihatan? Ya ini kitab tafsir Al-Imam Syafi'i. Nah ini kelihatan ya. Judulnya adalah tafsir Imam Syafi'i ya, yang dibuat oleh Dr. Ahmad bin Mustafa Al-Farron. Nah, dia di sini hanya mengambil ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ayat-ayat fokusnya pada ayat-ayat Al-Qur'an saja yang dimana akan ditafsirkan berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i yang bersumber. Nah, seperti ini dia sebutkan. Ketika lagi ngomongin tentang mau menafsirkan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dimuat kalau merujuk pada kitab Al-Um, maka maksudnya pada bab at-ta'awud ba'dal iftitah. Qala Syafi'i, ini langsung disebutkan pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti fokus pada surat ini tadi masih at-ta'awud. Nah, misalnya nih, qaulu bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah ayat pertama. Di kitab Al-Babul Qiraat ba'da ta'awuz. Nah, itu ya di sini. Ini memang fokusnya pada apa? Pada langsung fokus pada ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, gitu ya. Kalau tadi yaitu kalau Al-Um itu sepemahaman saya itu adalah kitab fikih. Nah, jadi yang digali adalah permasalahan fikihnya, ya kan? Kemudian ketika Imam Syafi'i mau mengeluarkan hukumnya, maka berdasarkan apa? Nanti ketika di situ memuat ayatnya, maka dia menggunakan hujah ayat. Kalau tidak menggunakan hadis, maka kalau tidak lagi menggunakan al-qiyas atau ijma gitu ya. Nah, itu kalau dalam kitab Al-Um. Nah, kalau ini tadi contohnya adalah menggunakan tafsir Al-Imam Syafi'i karyanya Al-Farron atau kitab Ahkamul Quran karyanya Al-Kial-Harosi yang memang fokusnya adalah menggali ayat-ayat Al-Quran. Emang mau bikin kitab tafsir gitu kan. Tapi nanti di situ mempunyai corak apa? Corak Syafi'i atau corak fikih. Nah, gitu ya. Jadi bisa difahami ya, Neng, ya perbedaannya. Kalau Al-Um ini tadi saya masih coba nih dapat nih. Ini kalian lihat ya. Nah, ini kitab Al-Um. Kelihatan ya? Nah, ini kalau gini kitab Al-Um yang memang karyanya oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, ini kitab Babut Toharoh. Nah, kan fokusnya memang karena kitab fikih. Nah, kitab fikih seperti biasa pertama ngomongin tentang toharoh dulu, penyucian atau bab tentang suci mensucikan ya. Nah, langsung dimasukkan apa nih? Akhbaruna Ar-Rabi. Nah, tentang hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sulaiman. Nah, terus nanti di sini dikatakan menurut Imam Syafi'i seperti halnya di dalam ayatnya. Nah, langsung dikeluarkan hujahnya. Hujah tentang toharoh apa nih dalam ayat Al-Quran ini. Nanti di sini keluarkan lagi pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, begini. Kalau ini Al-Um, ya. Ini Al-Um, kalau sebagian ulama mengatakan ini kitabnya tentang ngomongin kitab fikih, bukan kitab tafsir. Kan? Karena fokusnya tentang hukum-hukum fikih. Nah, seperti ini. Habis ngomongin tentang pemahaman apakah definisi dari toharoh, kemudian masuk al-ma'ul ladzi
yanjusu walladzi la yanjus. Nah, tentang air yang najis dan air yang tidak najis. Nah, di sini kan langsung masuk pada pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, ya kan? Nah, nanti di sini keluarlah pendapat-pendapat dia. Nah, nanti ngomongin hujahnya tergantung dia mau menggunakan hujahnya apa nih, gitu kan. Nah, sehingga kalau ngomongin ini belum masuk kategori kitab tafsir belum. Karena bahkan sebagian ulama menyatakan ini seperti kitab hadis karena didominasi dengan dalil-dalil hadis, ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau dalil Al-Quran itu masih sangat global, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa tahu ya perbedaannya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ambil fotonya dulu ya. Belum saya absen ya? Saya absen dulu kalau gitu. Saya mau bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Kenapa kalau di pesantren misalnya Ibu di Indonesia ini itu kitab Imam Syafi'i ini, padahal kan kita menganut mazhab beliau sangat mayoritas sekali di sini, tapi kenapa kita tidak memakai tafsirnya beliau? Malah kita makainya Jalalain kebanyakan itu, entah di pesantren atau di mana gitu. Oh, itu tergantung si yainya ya. Tapi yainya udah belajar kitab Al-Um gitu loh, ya. Jadi pertanyaannya masih gini, lagi ngomongin apa nih gitu kan? Bukan berarti terus kita belajar kitab Jalalain terus tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Enggak. Permasalahannya adalah si santrinya ini gitu loh. Santrinya ini belum tentu langsung bisa masuk kalau dikasih kitab Al-Um atau kitab tafsirnya Syafi'i, takutnya nanti belum langsung paham. Karena apa? Karena kan santrinya kan masih belum belajar tentang fikih, belum belajar tentang usul fik. Kalau langsung dikasih sama tafsirnya Imam Syafi'i nanti nggak nyambung-nyambung. Nah, kalau kitab Jalalain itu tafsirnya tuh masih sangat gampang dipahami. Karena kan lagi ngomongin gini loh, Neng. Lah, kalau para kiai itu kan kalau mau ngasih ilmu ke santrinya itu kan step by step, ya. Nah, mau mengenalkan kitab tafsir bahwa kita tuh orang Islam tuh ada kitab tafsir. Kitab tafsir yang paling gampang dipahami itu apa? Kitab Jalalain dulu, ya kan? Yang itu yang tipis-tipis aja, Jalalain kan cuma berapa jilid kan? Bahkan sampai ada yang bisa ngebuatnya dalam satu jilid aja tuh bisa gitu, pencetaknya tuh bisa begitu. Kitab tafsir Jalalain tuh dalam satu jilid tuh bisa karena saking ringkesnya dan juga saking gampangnya gitu kan, karena dia cuma menafsirkan secara makna. Tapi bukan berarti para kiainya tidak tahu tentang kitab tafsir tafsir Syafi'i, enggak, mereka juga belajar. Nah, ketika mau mengenalkan kepada santri-santrinya yang pertama-tama itu masih kitab Jalalain, nah nanti kan udah terbiasa tuh. Makanya kalau udah terbiasa, kalau kamu cuma mondoknya cuma 3 tahun, 6 tahun, ya nggak bisa masuk langsung kepada beberapa tafsir yang lebih banyak gitu kan. Itu kalau Anda mau ngerasain kitab tafsir yang banyak. Jadi kayak kita sekarang belajar kitab tafsir bisa tahu kan banyaknya macamnya kitab tafsir. Terus misalnya Anda mau, saya juga kenapa ya, biasanya gini, saya tuh berharap di pesantren tafsirnya juga dikasih tafsirnya Imam Syafi'i misalnya gitu tadi. Ya kan? Ya, seorang kiai juga mikir, Anda juga harus paham tentang usul fiqh, ya kan? Anda juga sudah paham tentang fikih. Nanti baru masuk pada tafsirnya Imam Syafi'i. Nah, kayak gitu. Ya nggak jauh beda kayak Anda mau belajar alfiyah tuh, mau belajar nahwu. Pertama apa dulu? Jurumiyah dulu. Jurumiyah aja itu baru berapa tahun, ya kan? Ternyata belum apa-apa kalian sudah keluar dari pondok, belum ngerasain mutamimah, nahwunya mutamimah. Belum ngerasain, setelah mutamimah belum ngerasain namanya jurumiyah. Habis jurumiyah belum ngerasain namanya
Alfiyah. Nanti masuk Alfiyah, masuk syarahnya Alfiyah Ibnu Malik, masuk ke syarahnya Imam Alfiyah Ibnu Hamdun, Ibnu Mas'ud, kayak gitu kan, jadi banyak. Begitu juga tafsir, ya kan. Kalau fase pertama tafsir yang dikenalkan kepada santri itu pasti pertama-tama adalah, ya kalau di Indonesia paling gampang dan paling tipis itu adalah kitab tafsir Jalalain, ya. Maksudnya yang bisa dikasih itu pun juga berapa? Ayo, berapa tahun untuk bisa tafsir Jalalain khatam, ya kan? Nanti kalau sudah tahu ruhnya tafsir Jalalain, baru kiai misalnya bisa nih menambahkan kitab tafsir yang lain, ya silakan gitu loh, ya kan? Pertanyaannya, kalau Anda baru mondok aja 3 tahun udah keluar, baru 6 tahun aja keluar, ya nggak sampai-sampailah pada kitab tafsir yang lainnya, gitu kan? Tuh kalau Anda mau belajar semua kitab tafsir tuh bisa dalam satu pondok, ya Anda bisa sampai 20 tahun tuh baru selesai, gitu kan? Baru bisa ngerasain kitabnya. Jadi bukan berarti semua pesantren terus tidak menggunakan tafsir Imam Syafi'i misalnya karena kita bermazhab Syafi'i. Bukan, mereka juga merujuk pada kitab-kitab tafsir Syafi'i, merujuk pada kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Tapi mereka lebih banyak belajarnya, lebih lama belajarnya dibandingkan kalian. Kalian tuh dikasih Jalalain pertama tuh supaya tahu dulu. Ini loh kitab tafsirnya. Ini masih step awal. Jadi kalian mau dikasih langsung kitab tafsir yang berat-berat nggak nyambung gitu loh. Paham? Ya. Jadi bukan berarti mereka tidak menggunakan, enggak. Mereka tahu, mereka juga belajar. Ya. Tapi ngelihatnya siapa dulu nih yang bisa belajar pada fase itu gitu kan. Sama kitab fikih juga gitu. Kalian masih pertama belajar kitab fikih pertama atau apa? Masih fikih wadih, ya kan? Fikih wadih, masuk fikih wadih masuk ke Fathul Qorib. Fathul Qorib naik lagi ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in naik lagi, no kan masih banyak kan kitab-kitabnya itu. Pertanyaannya kamu belum hatam udah boyong duluan, ya nggak selesai lah gitu ya. Paham ya, Neng? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Sama, saya pun juga gitu. Dulu waktu saya masih pesantren, kitab tafsir tuh belajarnya yang masih kitab tafsir Jalalain gitu. Tafsir Jalalain begitu tahu, oh tafsir tuh banyak tuh ya di perkuliahan. Ketika di perkuliahan udah banyak, nah, di situ ada Al-Marohi, di situ ada Ibnu Katsir. Nah, karena kita tuh kan baru berpegangannya berpegangan pada kitab tafsir Jalalain. Jadi tahu corak, tahu dalamnya kitab tuh ya semenjak kuliah. Ya. Kalau nih misalnya nih, seandainya kan di sini nih ada yang bisa bahasa Arab dengan enak ya, sudah menguasai bahasa atau belum menguasai tapi intinya sudah tahu bahasa Arab lah. Kalau misalnya dikasih kitab yang belum ada harokatnya itu bisa lah ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau bikin tesis skripsi nih, ya kan merujuknya anak tafsir kan harus kitab tafsir. Nah, itu kesempatan Anda tuh. Nah, kayak saya dulu waktu bikin skripsi sama tesis, karena merujuknya kitab tafsir, mau nggak mau kan ngedownload semua buku. Kalau dulu zaman saya masih belum download ya. Kita masih zamannya ke beberapa perpustakaan. Beberapa perpustakaan ya udah cari tuh. Cari kitab-kitabnya. Kita langsung akhirnya buka, oh kitab tafsir Ibnu Katsir itu kayak gini ya. Nah, kita mau nggak mau paling cuma fokusnya pada bab-bab yang kita mau bahas di skripsi. Ya kan, baru ketahuan, oh kitab tafsir kalau Ibnu Katsir ngomongnya kayak gini. Oh, kitab tafsirnya Ibnu Sa'di ngomongnya kayak gini. As-Sa'di ngomongnya kayak gini. Oh, kalau ngomongin tentang tafsir Jalalain, ngomongin bab ini ngomongnya begini. Al-Qurtubi kayak gini. Itu kesempatan saya bisa buka kitabnya tuh ya waktu kemarin kerjakan tesis, skripsi sama tesis ya kan. Nah, karena kebetulan kita bisa bahasa Arab. Nah, sayang kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Arab, paling notok bisa cuma baca terjemahnya saja, ya kan? Masih mending kalau kita masih bisa bahasa Arab, kita buka kitab aslinya, gitu. Ya, jadi bisa tahu. Oke, bisa paham, Neng? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Rifka Azkia Ali Rusdi. Hadir, Ibu. Oke. Rindi. Ada? Hadir, Ibu. Rindi Ranjaini. Hadir, Ibu. Rizky
Rizki rahmatika. Hadir Ibu. Sabina Salsabila. Hadir, Bu. Safanah Az-Zahra. Hadir Ibu. Ada? Gak ada Sakinah. Hadir Ibu. Salma Aldira. Hadir Ibu. Saripah Siregar. Hadir Ibu. Safina Zafira. Hadir Ibu. Sayyidah Farhatun Nisa. Hadir Ibu. Safira Suci. Hadir Ibu. Sofa Alifah. Salfa ya. Ibu. Shirley Sri. Hadir Ibu. Sofi Nurul. Hadir Ibu. Siti Deli. Hadir Bu. Siti Nur Alfiyah. Hadir Ibu. Siti Sofia. Hadir Ibu. Siti Solihah. Hadir Ibu. Siti Sarah. Hadir Ibu. Siti Salsa. Siti Rukoyah. Gak ada. Suhartika. Hadir Ibu. Sulfiana. Hadir Ibu. Sarifah Amin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Syifah Nurun Nisa. Hadir Ibu. Syifa Nurin Nisa. Hadir Ibu. Kemudian Tanzila. Hadir Ibu. Tazkiyatun Nufus. Hadir Bu. Tengku Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Tiara Rizkia. Hadir Ibu. Tiwi Alawiyah. Hadir Bu. Rinur Cahyani. Hadir Ibu. Tiar Rizki. Hadir Bu. Ukhti Lutfiyah. Hadir Bu. Nia. Hadir Ibu. Wafa. Hadir Ibu. Wardatud Daniyah. Hadir Ibu. Salma. Kamila. Salma Kamila nggak ada. Salma Kamilah Putri. Hadir Ibu. Ulia. Sama Kamilah hidup aja. Hadir Ibu. Salma Kamilah hadir. Hadir Ibu. Kalau Salma Kamilah Putri, ini orangnya sama atau gimana atau beda? Beda Ibu. Beda ya? Iya. Terus yang Salma Kamilah Putri ada? Gak ada. Berarti dibalik ya. Rini Ayu Anggraini. Gak ada. Anissa Salsabila. Gak ada juga. Fajria Silia. Nadira. Nadira hadir Bu. Iya. Hadir Ibu. Oke. Oke, saya langsung ambil fotonya ya. Bentar. Tiga. Ibu. Hah?
Ya, ada apa? Sama lagi. Absen. Salma siapa? Sama Kamila Putri. Ada? Iya, saya Hasan. Oh. Salma Kamila Putri. Berarti ada semuanya ya. Salma Kamila Putri. Padahal nih orangnya beda. Nah, bisa sama. Apa tadi itu kayaknya? Safanah Zahra. Oke. Ini semuanya masih di rumah ya, nggak ada yang di asrama ya, atau di Jakarta. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perjumpaan kali ini. Benar nggak ada yang tanya lagi? Kan sudah paham ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua dan Allah kasih kita yang bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Semoga Allah akan tetap memberikan kita petunjuk, dan di bulan Ramadan ini semoga amal kita diterima oleh Allah, dikasih kemudahan untuk beribadah, terutama di bulan Ramadan. Semoga Allah kasih kita petunjuk dan kasih pertolongan, kesempatan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ya. Karena ini kesempatan banget gitu. Dan semoga kita semua dikasih kemudahan untuk berpuasa dan diberkahi dan diterima oleh Allah SWT. Kasih kesehatan dan kemudahan, rezeki dan ekonomi. Walaupun judulnya sekarang katanya semuanya serba naik, semoga Allah kasih kemudahan kita untuk bisa melalui semuanya. Bisa ngedapetin apa yang dibutuhkan, ya kan? Terserah lah, walaupun manusia ngasih angkanya 50.000 ke atas kayak gimana. Tapi kalau sudah beriman kepada Allah, Allah yang kasih jalannya, kan ya? Semoga kita semua dikasih kemudahan oleh Allah SWT. Dan juga ingat semangat untuk ngafalin Qur'annya ya. Cukup sekian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu.